berdampak kepada kita. Gitu. Pemilu ke depan tentu harus diperbaiki. Tadi eksplisit bahkan baik yang dissenting maupun yang tidak dissenting, supaya untuk pilkada ke depan diadakan penataan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tidak terjadi kecurangan. Itu tadi kan semua kan bicara begitu, yang dissenting maupun yang tidak dissenting. Dan pilkada itu sudah akan mulai proses seleksinya, pendaftarannya itu bulan Juni kalau tidak salah. Gitu. Artinya kan sudah 2 bulan lagi, berarti ini harus ada kerja-kerja cepat untuk melakukan penataan. Apakah itu peraturan, apakah itu KPU-nya atau apa, itu kita lihat aja perkembangannya nanti. Terima kasih, cukup ya. Terima kasih Prof. Mahfud. Rekan nanti tertahan demo di depan Mahkamah Konstitusi, mungkin dalam waktu berapa puluh menit akan sampai di sini dan kita akan lanjutkan dengan respons dari tim hukum. Terima kasih. Ya, itu tanggapan Prof. Mahfud tadi. Ya, bagaimana tanggapan atas Prof. Mahfud itu gimana? Gimana, Bib? Gimana? Sebagai orang yang mengenal Prof. Mahfud dekat. Iya, jadi saya kira tentu saja dia juga sangat memperhatikan soal hukum ya sebagai mantan ketua MK dan jadi normatif dia menerima. Tapi saya kira kan begini ya, kalau saya melihatnya dissenting opinion itu saja dan beberapa catatan yang juga tadi saya sudah berikan, dia lahan yang baik untuk sebuah eksaminasi putusan. Maksud saya betul kita harus terima hasil ini karena memang sudah final dan mengikat. Tapi kalau besok-besok ada kritik, sebenarnya itu sesuatu yang juga sangat wajar karena kita mau memperbaiki juga di level Mahkamah Konstitusinya. Pak Mahfud menurut saya tidak masuk ke wilayah itu karena dia juga terikat sebagai tentu saja paslon begitu ya. Dan satu lagi juga catatannya karena kan dia juga tidak dari partai politik pengusung, maksudnya tidak seperti Ganjar yang dari PDI Perjuangan jelas begitu. Sehingga dia terikat dengan apa yang mungkin sekali dinegosiasikan, saya duga negosiasi pasti sudah terjadi dan di titik itu dia nggak bisa berbicara di luar hukum. Nah itu yang makanya tadi tekanan dia bahwa ya saya kan sampai level hukum ya soal politiknya begitu ya, jadi dia dan menurut memang saya selalu seperti itu sih statement-statement Prof. Mahfud kita perhatikan pasca pemungutan suara ya, selalu dalam perspektif orang hukum begitu, bukan sebagai orang politik. Betul, dan itu yang buat saya kalau kita melihat koalisinya dan posisi Pak Mahfud yang memang bukan orang partai koalisi-koalisi itu, ya ini sesuatu yang menandakan bahwa ada bagian-bagian yang memang tidak bisa disentuh dalam pengambilan keputusan. Kita tahu PDI Perjuangan sangat keras posisinya, sementara tadi Bang Adi udah bilang kalau P3 justru diem aja karena posisinya sudah keluar dari parlemen juga begitu ya. Jadi memang ada garis batas yang cukup tegas dan setelah ini kalau nanti ada ide lagi misalnya saya nggak tahu apapun yang secara politik mungkin terjadi, saya kira akhirnya keputusan itu tidak diambil sepenuhnya oleh Pak Mahfud dan dia nggak bisa punya suara yang cukup untuk mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh koalisinya. Bang Daniel, gimana tadi statement Pak Mahfud? Ya saya pikir seorang Pak Mahfud memang harus begitu ya, dan itu edukasi politik yang penting buat publik kita bahwasannya setelah semua proses dan langkah dilakukan ya ucapkan selamat. Kemudian kita mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan bekerja serta mendukung presiden dan wakil presiden yang terpilih. Toh Pak Prabowo dan Mas Gibran akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang dia dukung. Itu pertama. Yang kedua tadi saya mau lanjut bicaranya Adi. Itu melihatnya ada 2 hal Mbak Nana. Ada orang yang semangat sekali misalnya mengatakan atau kelompok PDIP di luar saja jadi oposisi, ada yang begitu, atau partai-partai lain di luar saja jadi oposisi, biasanya takut jatahnya berkurang.
Biasanya ada yang begitu. Di sana kalau PDIP masuk pasti jatah berkurang gitu. Nah, jadi jangan jadi motivasinya- ngelihat perspektif. Nah, kalau Iya, ada perspektif Mbak yang beda. Bibip mungkin Adi ya kepentingan mereka ya kualitas demokrasi. Saya anggap mereka bekerja di ruang itu. Tapi kan untuk politisi ada yang jangan sampai ini PDIP masuk di kabinet karena Jangan akan sampai tempat gua. mengurangi jatah kursi di kabinet nanti atau jangan sampai Nasdem. Tapi kalau yang ngomong Bang Adi kan akademisi. Oh iya, dia akan Motivasinya bicara apa di motivasinya? ruang di ruang kualitas demokrasi yang lebih tinggi. Tapi saya mau katakan di mana posisi Pak Prabowo? Posisi Pak Prabowo adalah menjaga persatuan ya. Klise memang, tapi memang itu yang jadi motif utama Pak Prabowo. Kita paham betul, kita butuh sebutlah penyeimbang dari partai politik ya. Nggak mungkin semuanya diangkut menjadi bagian dari pemerintahan. Tapi kalau kemudian menggunakan kalimat Adi, misalnya ini kartel segala macam, saya justru melihat dari dua sisi. Pertama sisi demografi, kemudian kedua dari sisi antropologis. Dari sisi demografi apa? Dari sisi demografi, tantangan politik kita, tantangan demokrasi kita, itu masalah kualitas raw material demokrasi kita, yaitu voters. Voters kita, Amerika matang sekali loh demokrasinya dengan tingkat pendidikan yang jauh lebih baik. Sedangkan Indonesia, tantangan kita itu adalah yang rata-rata lama sekolah 7,2 tahun itu perspektifnya tentang demokrasi, perspektifnya tentang kompetisi, itu bisa berujung pada pemaknaan konflik yang sesungguhnya. Begini loh, ada beberapa pihak ada di grassroots kita menganggap kompetisi demokrasi itu seperti pertarungan akidah. Ada seperti pertarungan ideologis yang harus konfrontatif dan sebagainya. Ada yang begitu. Nah, itu fakta demografi kita. Nah, fakta demografi kita bahwasanya pendidikan demokrasi kita PR kita karena raw material kita sangat rendah kualitasnya. Kemudian kedua dari sisi antropologis, saya justru melihat semangat gotong royong merangkul semua itu kearifan Indonesia. Pak Prabowo jangan melihat dan membandingkan demokrasi Indonesia dengan demokrasi Barat dengan kondisi demografi yang berbeda tadi. Pak Prabowo hadir di banyak forum-forum internasional, itu mereka muji kearifan yang nggak dapat didapati oleh negara-negara mereka. Anda contoh India misalnya, itu bisa berdarah-darah begitu. Di banyak negara bisa berdarah-darah, tapi kita enggak. Kenapa? Karena ada satu kata kunci yang sering kita gunakan yaitu gotong royong, ta'awun kalau bahasa agamanya. Nah, itu yang terus kita jaga. Nah, apakah kita akan menuju misalnya tadi ada penyeimbangan yang kuat? Iya, kita harus selalu begitu. Toh kelompok sosial seperti Mbak Bibip, kemudian Mas Adi dan sebagainya, Mbak Nana misalnya, itu bisa menjadi kelompok penyeimbang yang luar biasa, pressure group yang luar biasa dan paralel dengan partai politik yang ada di parlemen misalnya. Tapi kan yang lucunya di kita, kenapa saya sebutkan tadi bahwasannya ini oposisi kadang-kadang tidak paralel dengan tingkat elektoral. Loh, ini nggak oposisi loh, tapi menang terus. Toh yang kita kritik kemarin itu adalah PDIP, karena PDIP yang berkuasa, tapi nggak pernah turun suaranya. Ketika masuk pemerintahan justru naik tuh suaranya. Itu gejala demokrasi yang unik. Ya, memang pasti ada yang kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi walaupun demikian, kita mesti terima karena itu mengikat, ya. Berakhir sudah sengketa Pilpres 2024 dan kubu Ganjar Pranowo ya terima putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar akhir dari sebuah perjalanan. Ya, sekarang teman-teman Ganjar Pranowo barangkali apakah nanti akan direkrut menjadi menteri atau justru tetap bertahan sebagai oposisi. Ya, kita belum tahu nih. Ini politik ini makin lama makin seru kalau kita simak ya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024.
Ganjar mengatakan putusan MK tersebut merupakan akhir perjalanannya dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres. Oke, saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan, maka apapun keputusan kami, ya kami sepakati untuk menerima, kami terima, kata Ganjar di gedung MK pada Senin 22 April 2023. Ya, Ganjar mengatakan dirinya dan Mahfud serta segenap tim hukum telah mengikuti proses sidang MK. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun mengapresiasi hakim yang telah menerima proses sengketa ini, menyidangkannya sampai memutuskannya. Secara khusus, Ganjar menyoroti sikap sejumlah hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan sengketa Pilpres 2024 ini. Artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk mengekspresikan dalam bentuk putusan dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Untuk diketahui, MK menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Ganjar Mahfud maupun pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Namun ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, ya, dan Arief Hidayat. Dengan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU RI yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024 tidak berubah. Ya, memang kenyataan itu agak pahit gitu ya. Tapi bagaimanapun juga, yang penting sudah berjuang, ya jangan sesali perjuangan. Mahkamah Konstitusi tolak seluruh gugatan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin 22 April 2024, MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Dalil-dalil permohonan yang diajukan itu antara lain soal ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Kemudian dalil lainnya terkait tuduhan adanya abuse of power yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan APBN dalam bentuk penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilu, termasuk dalil soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah pusat atau Pemda dan pemerintahan desa dalam bentuk dukungan dengan tujuan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Juga dalil permohonan yang menyebutkan nepotisme yang dilakukan presiden untuk memenangkan paslon nomor urut 2 dalam satu putaran tidak beralasan menurut hukum. Dalil nepotisme Presiden Joko Widodo melahirkan abuse of power yang terkoordinasi melalui Kemendagri, Polri, TNI, pemerintahan desa terhadap dalil itu tidak beralasan menurut hukum. Kendati demikian, 3 hakim konstitusi, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Hakim MK Saldi Isra mengatakan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian asas atau prinsip fundamental pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar mengatur asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil dan berkala setiap 5 tahun sekali. Namun yang juga penting menurut Saldi, pemilu perlu mencakup aspek kesetaraan hak antar warga negara dan kontestasi yang bebas dari seluruh intervensi.